Kita ketemu lagi dengan kinetika partikel. Nah, pada kali ini kita akan bicara mengenai metode energi, ya, seperti terlihat di layar di sini. Metode ini adalah metode alternatif untuk menangani masalah kinetika. Ya. Nah, asalnya dari mana metode energi? Sangat sederhana, bisa kita lihat di sini. Dimulai dari hukum Newton kedua. Ya. Hukum Newton kedua, F sama dengan M kali A. Lalu yang kita lakukan, mengintegrasi kedua sisi tanda sama dengan dari persamaan hukum Newton kedua terhadap jarak yang ditempuh partikel, ds. Sudah seperti terlihat di slide. Ya. Ini dari posisi 1 sampai posisi 2. Saya katakan posisi karena kita bicara ds. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kiri tanda sama dengan. Hasil perkalian gaya dengan jarak adalah usaha atau work atau kerja. Ya. Satuannya satuan energi. Nah, ini lambangnya di buku ini pakainya U. Sebelah kiri tanda sama dengan. Sebelah kanannya kita sederhanakan bahwa masanya konstan, sehingga massa keluar dari tanda integrasi, seperti terlihat di sini. Nah, pada saat kita lihat ekspresi matematika yang kita integralkan, yaitu integral A terhadap posisi dari 1 sampai 2, kita masih ingat di kinematika bahwa ini adalah selisih dari setengah kuadrat kecepatan. Posisi 2 dikurangi posisi 1. Sehingga kita sekarang mendapatkan sebuah rumus baru, usaha sama dengan ini, massa dikalikan selisih. Dan seperti Anda lihat, massa dikalikan setengah dari kuadrat kecepatan adalah energi kinetik. Jadi kita lihat sebelah kanan tanda sama dengan satuannya energi, sebelah kiri tanda sama dengan satuannya adalah energi. Ya. Inilah asal-usul dari rumus yang dipakai di dalam metode energi, yaitu berasal dari hukum Newton kedua. Nah, sekarang kita lihat diagramnya. Nah, tadi katanya ada gaya, ada perpindahan posisi. Jadi gayanya yang merah ini, perpindahan posisinya yang hitam. Ya, sudah. Nah, lalu kemudian ini ada dua vektor. Bagaimana operasi vektor yang relevan untuk menghitung energi atau kerja yang dilakukan oleh gaya F. Nah, untuk operasi yang relevan menggunakan inner product atau dot product dari vektor gaya dan vektor perpindahan posisi. Nah, kita di sini menggunakan vektor perpindahan posisinya infinitesimal. Kenapa? Karena di situ kita bisa menganggap F-nya konstan. Ya. Nah, lalu kemudian hasilnya dot product akan menghasilkan skalar, yaitu energi. Nah, lalu kemudian kita sekarang baru mau cerita sedikit lagi. Ini di sini ada gaya. Ya, nah, gaya ini mau kita pilah-pilah. Nih, ya. Jadi gaya dari rumus ini, gayanya kita nanti lihat. Ada gaya bekas, ada gaya karena gaya gravitasi, berat misalnya. Dan berat ini dibagi dua, tentunya kita sudah belajar, ada yang gravitasi konstan, ada yang gravitasi berubah terhadap elevasi atau ketinggian. Kita bicara bumi ya, secara umum. Lalu kemudian yang ketiga adalah gaya lainnya, yaitu bukan gaya bekas, bukan gaya gravitasi. Ya. Nah, dengan melihat pembagian gaya ini, maka kita bisa tahu bahwa kalau sebuah partikel dibebani oleh 3 buah gaya ini sekaligus, maka kerja yang dilakukan keseluruhan
atau resultan gaya tersebut merupakan penjumlahan dari kerja yang dilakukan oleh gaya pegas, kerja yang dilakukan oleh gaya gravitasi, dan kerja yang dilakukan oleh gaya lainnya. Yang untuk gaya lainnya kita kasih notasi khusus, yaitu pakai tanda kutip di sini ya. Nah, kalau tentunya kenapa kok kita perlu membagi ini? Karena nanti untuk yang pegas dan gravitasi kita akan memodifikasi cara pandang kita sesuai dengan karakteristik mereka. Sehingga persoalan kita atau metode energi ini akan kita mulai malah dari gaya yang paling bawah, yaitu gaya lainnya. Nah, kemudian kita menengok sejenak, apa sih artinya DU ini? Ya F dikalikan DS. Gaya dikalikan perpindahan. Nah, kalau kita pakai sistem koordinat normal tangensial, perpindahan arahnya tangensial, maka gaya yang bekerja adalah gaya, atau gaya yang kita pakai adalah gaya tangensial. Gaya normal tidak akan menyumbang apapun karena gaya normal tegak lurus dari tangensial, sehingga pada saat kita lakukan operasi dot product, hasilnya akan 0, sebagaimana layaknya sudah ditetapkan di dalam asas-asas dot product di vektor. Ya. Dari sini sekarang tadi sudah saya indikasikan bahwa kita akan mulai dengan gaya bukan pegas, bukan gravitasi. Ya. Nah, ini saja contohnya sederhana. Pertama yang kita lihat adalah sebuah partikel bergerak sambil dibebani gaya. Kalau bergerak, kita tanya dulu, mana lintasannya? Seperti biasa, ini lintasannya garisnya oranye. Ya. Nah, lalu kemudian kita tanya sepanjang lintasan ini berapa perubahan posisinya? Kita nyatakan dengan dr. Lalu kemudian kita tanya mana gayanya? Ini P. Dan kita langsung pakai vektor. Sudah. Jadi sudah kita tidak lagi terlalu repot dengan komponen apa segala macam, langsung. Perubahan posisi vektor, gaya vektor. Sehingga kalau kita kembali ke rumus kita yang tadi, usaha yang dilakukan dari posisi 1 ke posisi 2 adalah integral dari dot product gaya dengan perubahan posisi. Nah, segera kita lakukan, ini gayanya, ya, diurai, ini adalah perpindahan posisinya, kebetulan hanya dalam arah horizontal, ya kita kasih vektor satuannya I, sehingga kemudian setelah kita dot product, kita mendapatkan hasil di yang paling bawah. Nah, inilah pengenalan mengenai, pengenalan ulang sebetulnya ya, mengenai gaya, perpindahan posisi, dan usaha yang dilakukan oleh gaya terhadap partikel kita yang kotak warnanya biru itu. Nah, yang diperlihatkan di sini adalah kita pakai dot product, sehingga otomatis penyaringan ketegaklurusan gaya pada arah normal dan gaya pada arah tangensial dan perpindahan pada arah tangensial itu sudah otomatis dihandle oleh operasi vektor ini. Lebih mudah buat kita sehingga kita hanya berkonsentrasi pada soalnya, tidak pada penguraian vektor. Demikianlah pengenalan mengenai gaya bukan gravitasi dan gaya bukan pegas. Nah, sekarang saya baru mau maju lagi, yaitu yang gayanya pegas. Nah, jadi ini ada benda bergerak. Nah, di sini saya katakan ini rektilinear, jadi lintasannya garis lurus. Lalu kemudian gayanya khas pegas. Gaya pegas itu punya karakteristik. Karakteristiknya seperti terlihat di sini. Yaitu ada kesebandingan linear antara gaya dengan stretch, tarikan ataupun pemempatan yang dilakukan terhadap pegas tersebut. Yang ke kanan atas ini stretch, yang ke kiri bawah ini kompres. Dan hubungan antara gaya dengan stretching ataupun compression ini kita sudah sama-sama tahu bersifat linear dengan faktor proporsional K yang kita kenal dengan nama konstanta pegas. Nah, dengan mengetahui pegas ini sekarang kita baru menerapkannya pada diagram benda bebas. Ini kita lihat, oke, ini partikel
ada pegasnya, lalu dia bergerak. Kita tentunya menggambar mana diagram benda bebas ya. Ini. Diagram benda bebas ini mana saja gayanya. Ya. Nah, ada gaya yang horizontal karena bekas, ada gaya yang vertikal. Dalam kasus kali ini, saya langsung saja mengabaikan semua yang berbau vertikal tidak digambar. Karena kenapa? Karena kita sudah tahu tidak akan menyumbang terhadap usaha. Kalau sudah ketemu gambar gaya bekasnya, kita tanya yang kedua, mana perpindahan posisinya? Nah, di sini adalah seperti ini. Ya, DR, dan karena ini satu dimensi, kadang-kadang kita cuma tulis X saja. Ya. Nah, lalu kemudian kita baru lihat berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya yang warnanya merah ini pada partikel kita. Nah, sudah. Kita dari diagram benda bebas, ini F mana? Minus KX. Kok minus? Karena arahnya berlawanan dengan arah X. Kok I? Karena arahnya horizontal. Terus mana perpindahannya? Horizontal seperti ini, langsung masuk ketemu yang di bawah. Dan lagi-lagi integrasi dilakukan dari posisi 1 terhadap posisi 2. Untuk gambar kita yang ini, posisi satunya adalah X1, posisi 2-nya adalah X2. Nah, itu yang kita masukkan ke dalam hasil integrasi. Nah, ini adalah pengenalan ulang ya mengenai usaha yang gaya dan perpindahannya punya hubungan linear yang diatur oleh gaya-gaya atau dalil-dalil kepegasan linear. Nah, sekedar informasi saja, nanti kalau sudah belajar elemen mesin ada pegas yang tidak linear ya. Nah, jadi kita sudah dua. Satu, gaya non-pegas non-gravitasi. Dua, gaya pegas. Nah, sekarang kita mau maju ke yang berikutnya, yang kita belum, yaitu gaya karena gravitasi. Nah, ini ceritanya. Kalau lihat kayak gini, ada sebuah partikel bergerak dan sepanjang gerakannya dia menerima beban gaya. Nah, gerak, kita tanya dulu, mana lintasannya? Ini lintasannya. Oke. Kalau udah ketemu lintasannya, berarti apa yang kita tahu? Perubahan posisi. Dan perubahan posisi kita sudah bahas di kinematika pasti akan menyinggung lintasan. Karena perubahan posisi mempengaruhi kecepatan dan kecepatan kita sudah turunkan memang menyinggung lintasan. Sehingga kita gambar. Maaf. Ini perubahan posisi yang dialami oleh partikel kita sepanjang lintasannya. Arahnya apa? Menyinggung lintasan. Oke, tidak ada masalah. Lalu yang kedua, diagram benda bebas, mana gayanya? Gayanya adalah gravitasi. Nah, untuk yang pertama ini, kita akan membatasi pada gravitasi yang konstan. Ya, sehingga posisi awal dan posisi akhir elevasinya tidak terlalu besar sehingga gravitasi bisa dianggap konstan. Sehingga kita tulis mg. Setelah ketemu, sudah tahu dua vektornya, gaya dan perubahan posisi, masukkan lagi. Integrasi dari posisi 1 ke posisi 2. Kita kemudian tinggal kita lihat, mana gayanya? Ini arahnya vertikal ke bawah, kelihatan. Mana sih perubahan posisi? Ini arahnya kemana saja? Ada yang arah horizontal, ada arah yang vertikal. Nah, setelah kita punya ekspresi mengenai gaya dan perpindahan posisinya, tinggal kita lakukan integrasi dan otomatis dia akan menyaring hanya yang arahnya sama. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, secara matematis tidak ada masalah. Namun saya ingin memperlihatkan sesuatu yang menarik. Bahwa ternyata X-nya hilang. Yang ada hanya I-nya. Ya. Bagaimana kita menerangkan bahwa ini hanya I? Yaitu, di sini rumus ini bilang bahwa usaha yang dilakukan oleh gravitasi hanya tergantung dari posisi awal dan akhir yang orientasinya sama dengan orientasi gravitasi. Di gambar ini gravitasinya arahnya vertikal. Maka posisi
awal dan akhir yang mempengaruhi usaha hanyalah posisi vertikalnya saja. Posisi horizontalnya tidak mempengaruhi. Ya. Jadi di sini yang penting adalah usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi hanya dipengaruhi oleh posisi yang orientasinya sama dengan gravitasi tersebut. Itu yang mengenai gravitasi yang konstan. Ya. Nah sekarang kita mau maju lagi. Gravitasi juga ada yang berubah, terutama pada posisi-posisi yang jaraknya relatif sama atau lebih besar dari diameter bumi. Kita ngomong bumi karena biasanya persoalan kita terbatas pada benda-benda yang kita operasikan di bumi ya. Nah, sekarang ini gambarnya. Jadi mana bendanya? Ini partikelnya. Ya. Lalu kemudian partikelnya bergerak kemana? Nah, kita sudah menetapkan karena kita tadi sudah tahu bahwa yang relevan adalah posisi yang orientasinya sama dengan gravitasi, maka sekarang kita menetapkan itu dulu bahwa lintasan yang akan kita bahas adalah lintasan yang arahnya radial karena hanya itulah arah yang orientasinya sama dengan gravitasi seperti yang dilihat di panah merah. Ya. Nah, oke. Jadi kalau kayak gitu, arahnya radial, gravitasi arahnya minus radial, negatif radial, perpindahan posisi arahnya positif radial. Sudah selesai? Kemudian kita lihat dulu. Gravitasinya yang merah ini gayanya besarnya berapa? Ini rumusnya. Sudah Anda sudah belajar dari sejak SMA. Dan lagi-lagi setelah semua sudah terdefinisi, kita lihat dari posisi mana ke posisi mana. Posisi 1 sampai ke posisi 2. Ya. Nah, lalu kemudian lakukan dot product dan diintegralkan seperti biasa. Nah, disinilah keuntungannya menggunakan vektor. Ya, karena dengan mudah langsung kita jadi sederhana. Nah, ini kebetulan vektornya sama-sama radial dan bukan kebetulan, memang itu yang akan terjadi pada gravitasi, yaitu arahnya harus sama antara si posisi dan gayanya. Nah, kemudian semua konstanta kita tarik keluar dari operasi integral dan kita integral mulai dari posisi 1 sampai posisi 2, keluar hasilnya seperti yang terlihat di sini, ya. Dan lagi-lagi menegaskan perpindahan posisi yang akan terpakai yang mana, yaitu perpindahan posisi yang arahnya sama dengan arah gravitasi, artinya sama-sama arah radial. Nah, demikianlah akhir dari pendefinisian mengenai usaha dari posisi 1 ke posisi 2 untuk 4 macam gaya. Gaya begas, gaya gravitasi konstan, gaya gravitasi yang bervariasi terhadap jarak, dan yang terakhir adalah gaya lainnya. Nah, dari sini sekarang kita akan pindah. Ya, kita pindah sedikit, kita ingin tahu mengenai ini. Jadi usaha. Nah, tadi sebetulnya sudah di slide sebelumnya sudah dibahas. Usaha rumusnya ini. Jadi ada ini, lalu ada arahnya tangensial saja. Ya. Nah, lalu kemudian gaya sendiri itu sama dengan hasil perkalian massa dan akselerasi. Nah, hasil kali antara akselerasi dengan dr, perubahan posisi, integral dari itu adalah selisih dari setengah kuadrat kecepatan. Sehingga rumusnya seperti ini. Nah, kita sudah tahu bahwa setengah mv kuadrat adalah energi kinetik. Sehingga kemudian rumus kita bisa kita tulis seperti ini. Sebelah kiri tanda sama dengan menyatakan usaha yang dilakukan oleh sebuah gaya dari posisi 1 ke posisi 2. Integral dari dot product gaya dengan perubahan posisi adalah selisih dari energi kinetik. Posisi 2, posisi akhir dikurang posisi awal.
Sehingga kita di sini melihat rumus ini bilang begini. Usaha yang diterima oleh sebuah partikel akan sama dengan perubahan energi kinetik dari partikel tersebut. Nah, inilah hubungan antara usaha atau kerja yang dilakukan terhadap partikel dan akibatnya perubahan energi kinetik pada partikel tersebut. Ya. Nah, mari kita lihat contohnya. Ini, dan tentunya saya nggak bahas karena sangat sederhana. Nah, di sini ceritanya adalah sebuah benda. Nah, ini yang panah hijau bilang bahwa dia bergerak ke bawah, ya, dengan kecepatan awal diketahui 4 seperti ini. Lalu kemudian dia perjalanannya adalah pindah dari posisi A ke posisi B, sehingga kita sekarang ditanya berapa kerja yang dilakukan oleh gaya yang ada pada benda tersebut dari A sampai B. Nah, kalau kita gaya, gambar dulu diagram benda bebasnya ini. Saya memang langsung singkat, hanya untuk mengilustrasikan ada apa aja, gaya berat, apa aja, gaya normal, apalagi kebetulan ada friksi. Nah, sehingga kesemua gaya ini atau menyumbang terhadap usaha. Ya. Nah, gerakannya kemana? Ya, arahnya ini. Lalu kemudian panjangnya 10. Anda otomatis langsung bisa melakukan dengan mendefinisikan perpindahan dalam vektor, lalu kemudian melakukan dot product resultan gaya dan vektor perubahan posisi. Anda akan mendapatkan usaha yang diterima oleh partikel tersebut. Contoh yang lain, nih juga sama ya. Di sini lagi-lagi gambarnya harus 2. Mana arah geraknya, mana gayanya. Lalu kemudian tinggal dihitung. Ini adalah sebuah contoh-contoh saja mengenai metode energi dengan sebagai perubahan energi kinetik. Ya, jadi usaha akan merubah energi kinetik. Nah, lalu kemudian kita maju ke contoh yang lain. Nah, ini ceritanya sederhana, ya. Ada sebuah benda, partikel, punya lintasan garis lurus, lalu partikel tersebut diikat dengan pegas sehingga ada gaya pegas. Selain itu, partikel tersebut juga diikat dengan tali yang disambung dengan puli dan kemudian talinya ditarik. Sehingga dia pertanyaannya sederhana. Kalau sekarang posisi awalnya A dan posisi akhirnya B, dia tanya berapa usaha yang diterima oleh partikel ini, ya. Dan kemudian karena kita tahu usahanya, kita lihat berapa energi kinetik akhirnya, berapa kecepatan akhirnya. Lalu dimulai dari keadaan diam, ya. Sekarang kalau gitu apa yang perlu kita lakukan? Ya, bendanya kalau pindah itu saya harus melihat, terutama untuk gaya yang ini. Gaya yang ini sederhana, gayanya konstan, perpindahannya sebesar X2. Nah, saya harus menghitung berapa harga X2 ini. Nah, kalau kita lihat bendanya di sini, benda ini kalau pindah ke posisi B, berarti talinya memendek dari AC menjadi BC, sehingga X2 ini akan merupakan selisih AC dan BC. Dan dengan mudah saudara bisa melihat hasilnya pasti 0,6. Karena AC 1,5, Anda bisa lihat sendiri atau hitung sendiri, BC udah kelihatan di situ harganya berapa. Nah, setelah masalah kinematika dari perubahan posisi ini kita dapatkan, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus usaha. Jadi usaha dari A ke B, gaya pegas, dan gaya lain. Ya, perhatikan tanda minus di sini. Kenapa? Karena gaya pegasnya arahnya berbeda dengan arah X. Jadi arah X-nya ke kanan, gaya pegasnya ke kiri, pasti ada tanda negatif. Nah, lalu kemudian usaha ini kita kembalikan bahwa usaha akan merubah energi kinetik dari posisi A ke posisi B. Yang A-nya dikasih tahu dia diam. Berangkat dari keadaan diam,
Jadi ini 0, sehingga sekarang angka 84 ini sama dengan energi kinetik di titik B, sehingga dengan mudah bisa dicari kecepatan pada titik B adalah sebesar seperti yang tertulis di slide ini. Nah, ini adalah satu contoh, dan kita akan maju ke contoh berikutnya. Ya, saya lupa tadi bilang, ini contoh gaya yang melibatkan gaya pegas dan gaya luar. Nah, sekarang kita mau maju ke contoh lain, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, ya, dan kemudian kita lihat bahwa ternyata usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini ada hubungannya dengan perubahan energi potensial. Bagaimana kita menganalisanya? Pertama ya sama saja, ini lintasannya, ya, bergerak dari mana ke mana, dari bawah ke atas, ilustrasi. Oke. Lalu kemudian apa yang kita ketahui dari fisika? Diketahui bahwa kalau sebuah massa mengalami perpindahan posisi yang arahnya atau orientasinya sama dengan gravitasi, dalam hal ini gravitasinya vertikal, perpindahan posisinya juga ada yang vertikalnya, maka energi potensial benda tersebut akan berubah. Ya. Berapa perubahannya? Yang penting selisihnya. Kalau awalnya kita kasih 0, maka akhirnya adalah berat dikalikan elevasi H. Oke, ini kita simpan. Sudah, kita tahu ada perubahan energi potensial dari 0 ke mgh. Selesai. Nah, kemudian kita menganalisa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini. Dan kita sudah bahas sebelumnya. Dot produk antara perubahan posisi, antara gaya ke bawah dan perubahan posisi. Kalau kita lihat rumusnya nanti seperti ini, mg H2 minus H1. Nah, kemudian perubahan energi potensial ini kita periksa dan kita cek dengan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Yang kita lihat adalah ternyata besarnya sama, hanya tandanya yang beda. Sehingga pengamatan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi, dalam hal ini kebetulan konstan, akan sama dengan negatif dari perubahan energi potensial partikel. Jadi yang usaha ini adalah dilakukan oleh gaya, yang energi potensial ini milik partikel. Jadi kalau Anda lihat sama kecuali tandanya saja. Sekali lagi saya bacakan. Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi akan sama dengan negatif dari perubahan energi potensial yang dialami oleh partikel. Nah, begitulah mengenai hubungan antara gaya gravitasi dengan perubahan energi potensial. Di dalam kasus ini kita membahas gravitasi yang konstan. Tentunya kita akan tanya, kalau gravitasi yang umum, yang berubah terhadap posisi bagaimana? Tinggal kita bahas saja. Nah, kali ini varying. Jadi gaya gravitasinya berubah terhadap posisi, karena jauh dari pusat bumi. Pertama kita tanya mana lintasannya? Ya udah ini. Ya. Lalu kemudian mana gayanya gravitasinya? Ini ya. Lalu kemudian kita mendefinisikan, ya, berapa energi potensial dari massa ini pada posisi ini. Nah, rumusnya adalah seperti ini, ya. Ini. Jadi negatif massa kali gravitasi kali kuadrat dari jari-jari bumi dibagi dengan jarak dari pusat bumi ke partikel. Ini adalah formula dari energi potensial si partikel. Asalnya dari mana? Dari seperti ini, ya. Dari seperti ini diintegralkan lalu mendapatkan hasil yang sebelah kanan tanda sama dengan
Lalu kemudian kita substitusi bahwa ini adalah energi potensial pada posisi A2, ini adalah energi potensial pada posisi 1, ya. Nah, biasanya diambil posisi yang terluar itu dianggap tak hingga, sehingga dia 1/R-nya 0, sehingga tinggal 1 seperti ini. Sudah, itu dari sisi energi potensial. Lalu kemudian dari sisi dari sisi gaya gravitasi. Gaya gravitasinya yang merah, ya. Lalu kemudian dia berubah sepanjang hari ini. Kemudian kita tanya, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi ini? Pertama kita tanya, gaya gravitasinya berasanya berapa? Ini, mgr kuadrat dibagi r kuadrat. Mirip dengan energi potensial, cuma penyebutnya kuadrat, ya. Sehingga kalau kita substitusi menjadi seperti ini. Nah, kemudian dr-nya di sini adalah perubahan posisi dalam arah radial. Kita integralkan dari posisi 1 ke posisi 2, jadinya seperti ini, jadinya seperti ini, ya. Sehingga dari sini kita tahu bahwa lagi-lagi usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi akan sama dengan negatif dari perubahan si energi potensial benda, ya. Mana buktinya? Ini kan rumusnya sama. Ini mgr kuadrat 1. Yang beda dengan ini apa? Tanda negatifnya aja. Ini positif, yang ini negatif. Jadi lagi-lagi kita melihat bahwa usaha yang dilakukan gaya gravitasi akan sama dengan negatif dari perubahan energi potensial massa. Gitu. Nah, baik. Jadi sekarang setelah kita menetapkan hubungan antara usaha yang dilakukan oleh gaya pegas dan gaya gravitasi terhadap energi potensial dari partikel kita, maka kita sekarang mulai menggunakan pengetahuan kita ini. Pertama, yang pegas dulu. Jadi kita sudah menetapkan usaha yang dilakukan oleh gaya pegas adalah negatif dari perubahan energi potensial si pegas, ya. Nah, kemudian sehingga ini seperti ini. Sehingga nanti lain kali kalau ketemu ada gaya pegas, usahanya kita hitung dari pengetahuan kita mengenai energi potensial yang dialami oleh pegas perubahannya, ya. Ini, ya. Lalu contoh. Nah, sebenarnya contohnya seperti ini, ya. Nah, di sini ceritanya ada sebuah peluncur partikel, lintasannya bentuknya seperti ini, ya, seperti kendala atau diatur oleh guide ini. Lalu kemudian dia disambung dengan pegas yang diikatkan ke dinding, lengkap dengan ukuran-ukuran jaraknya, ya. Lalu kemudian mulai bergerak dari posisi 1, diam, dari keadaan diam, jadi energi potensial, energi kinetiknya 0 karena V-nya 0. Lalu dia mulai bergerak ke sini. Lalu ditanya pada posisi 2 berapa kecepatannya. Kita lihat dulu apa aja. Release from rest. Oh, berarti kecepatan pada posisi 1 0. Negligible friction. Oh, berarti tidak ada gaya friksi. Apalagi, lalu dia bilang, ini vertical plane. Kalau ada kata-kata vertical plane, konsep apa yang ingin dijelaskan dengan frasa ini, vertical plane? Vertical plane artinya gaya gravitasi harus diperhitungkan. Tuh, ya, jadi kalau Anda ketemu soal, ada tulisan vertical plane, Anda tahu gaya berat pasti ada di situ. Pasti termasuk dalam soal tersebut. Nah, sudah, sehingga sekarang dari sini kita coba bahas. Nah, sekarang kita lihat, di sini ada pegas, ada massa yang berubah tingginya, ketinggiannya, elevasinya, sehingga kita tahu ada energi potensial yang berubah.
Nah, karena ada dua, kita mulai dari yang energi potensial karena gravitasi. Mana posisi 1? Ini. Mana posisi 2? Berapa perbedaan elevasi? Ya, seperti di sini kelihatan bahwa perubahan elevasinya adalah 24 inci. Karena semuanya satuannya ada yang pakai feet, ada yang pakai inci, ya harus dikonversi supaya satuan panjangnya sama. Maka di sini ada saya kasih 12 ya. Kenapa kok 12? Karena harus dirubah dari inci ke foot. Jadi inilah. Dan ini kok negatif karena memang kalau Anda lihat gambarnya posisinya turun. Jadi energi potensial di posisi akhir lebih rendah dari energi potensial di titik awal sehingga perubahannya negatif. Ini yang energi potensial karena gravitasi. Terus kita bahas yang mengenai pegas. Mana posisi awal pegas? Ini. Berapa energi potensial pegas di situ? Ini. Mana posisi akhir pegas? Ini. Berapa panjang pegas di sini? Bisa dihitung. Berapa energi potensial pegas? Bisa dihitung. Jangan lupa satuannya harus dirubah dulu, terutama satuan panjang supaya konsisten dengan satuan panjang yang kita pakai pada saat kita bicara mengenai energi potensial karena gravitasi. Jadi hanya untuk kesamaan satuan panjang. Nah sekarang kemudian berarti kita worknya sudah tahu. Kenapa worknya sudah tahu? Ya sudah kita lihat energi potensialnya kok. Kan ada bagaimana dengan gaya lain? Gaya lainnya nggak ada. Karena sudah disebutkan gaya friksinya tidak ada. Bagaimana dengan gaya normal? Kita sudah tahu gaya normal dengan perpindahan posisi tegak lurus maka tidak akan menyumbang usaha, hasilnya selalu sama dengan 0, sehingga sekarang kita maju. Mana energi potensialnya? Ini yang atas karena gravitasi, ini yang bawah pegas. Sudah? Nah kita sudah tahu usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial. Tinggal dimasukkan saja. Berarti apa sekarang? Ini yang energi potensial kita masukkan di persamaan paling bawah. Dan kita sudah belajar bahwa usaha akan merubah energi kinetik. Sudah, kalau kayak gitu sederhana saja. Seluruh energi potensial dan kinetik taruh di sebelah kiri tanda sama dengan untuk posisi awal, sedangkan untuk posisi akhir taruh di sebelah kanan tanda sama dengan. Anda bisa lihat sendiri angka-angkanya. Ya. Perhatikan, mungkin Anda ingin pause terus Anda mapping satu persatu. Satu-satunya yang tidak diketahui dari persamaan ini adalah energi kinetiknya pada posisi akhir. Dan langsung disubstitusi MV kuadrat. Jangan lupa M-nya harus dibagi 32,2. Karena kita pakai satuan US customary, maka satuannya harus slug. Ya, maka kita bagi berapa beratnya? 6 pound. Berapa masanya? Dibagi 32,2. Sehingga dari rumus ini otomatis kita langsung dapat kecepatan pada posisi 2. Ya. Nah, demikianlah contoh mengenai aplikasi usaha, perubahan energi kinetik, dan perubahan energi potensial. Nah, kapan-kapan divariasi. Ya, divariasi adalah kalau V1-nya dilepas dari kondisi diam, V2-nya 15 diketahui, terus ditanya berapa usaha yang sudah dilakukan oleh gaya gesek. Ya. Gitu. Ini nanti variasi, silahkan di main-main sendiri. Nah, demikianlah video mengenai metode energi. Saya ulangi sekali lagi bahwa metode ini asalnya dari hukum Newton kedua. Ya. Nah, silahkan mempelajari materi-materinya dan melakukan latihan-latihan. Ya. Karena practice makes perfect. Demikianlah video saya kali ini. Terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.